Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam namo buddhaya dan salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Kadek Leni Widiartini dengan nomor induk mahasiswa 2323071013. Di sini saya akan memaparkan mengenai mind mapping yang sudah saya buat, yaitu tentang filsafat timur dan implikasinya pada pendidikan. Baik, saya akan memulai dari sejarah filsafat timur, di mana filsafat timur merupakan filsafat yang berasal dari dunia timur atau dari Asia, seperti filsafat Tiongkok, filsafat Jepang, filsafat India, filsafat Buddhisme, dan filsafat Islam. Filsafat timur mempunyai ciri-ciri yang berbeda dengan filsafat barat, di mana ciri keagamaan juga terdapat pada filsafat timur, sehingga banyak para ahli yang memperdebatkan apakah pemikiran timur dapat disebut filsafat atau tidak. Dalam kajian pasca kolonial, bahkan ditemukan bahwa filsafat timur dianggap interior dibandingkan sistem pemikiran barat, karena tidak memenuhi kriteria filsafat menurut filsafat barat. Misalnya, karena dianggap mempunyai unsur keagamaan atau mistis. Namun, meskipun terdapat perbedaan antara filsafat timur dan filsafat barat, namun tidak dapat dinilai mana yang lebih baik karena masing-masing mempunyai keunikannya. Selain itu, keduanya diharapkan dapat saling melengkapi dalam ilmu filsafat yang luas. Adapun tokoh-tokoh dari filsafat timur antara lain yang pertama ada Al-Kindi tahun 800 sampai dengan 870 Masehi, yang kedua ada Al-Razi pada tahun 865 sampai dengan 925 Masehi. Yang ketiga ada Al-Farabi pada tahun 872 sampai dengan 950 Masehi. Dan yang terakhir ada Ibn Sina pada tahun 980 sampai dengan 1047 Masehi. Filsafat timur memiliki aliran yang disebut dengan 4 tradisi besar, di mana 4 tradisi besar itu terdiri dari Hindusme, Buddhisme, Konfusianisme, dan Taoisme. Di mana Hindusme merupakan agama dominan di Asia Selatan, khususnya di India dan Nepal, yang mendukung beragam tradisi. Kepercayaan ini mencangkup berbagai sekte termasuk Siwa Waisnawa dan Sakta, serta pandangan luas tentang hukum dan aturan mengenai moralitas sehari-hari, berdasarkan karma, dharma, dan norma-norma masyarakat. Hindusme cenderung merupakan kumpulan berbagai pandangan filosofi atau intelektual, bukan seperangkat keyakinan yang terstandarisasi dan seragam seperti dalam agama-agama Ibrahim. Yang selanjutnya ada Buddhisme atau yang sering disebut dengan agama Buddha, merupakan suatu pandangan non-teistik yang berasal dari anak benua India bagian timur, berdasarkan ajaran Siddhartha Gautama. Penyebaran agama Buddha di India dimulai pada abad ke-4 Masehi hingga abad ke-6 sebelum Masehi. Nah, agama Buddha adalah kelompok agama terbesar keempat di dunia dengan lebih dari 520 juta pengikut atau lebih dari 7% populasi dunia yang dikenal sebagai umat Buddha. Agama Buddha juga mencangkup berbagai ilmu pengetahuan, nilai-nilai tradisional, filosofi, kepercayaan, meditasi, dan praktik spiritual yang sebagian besar didasarkan pada ajaran awal yang dikaitkan dengan Siddhartha Gautama dan menghasilkan filosofi yang ditafsirkan. Yang selanjutnya ada Konfusianisme, di mana merupakan kepercayaan yang resmi dan diakui di Indonesia bersama dengan 5 kepercayaan lainnya. Atau Konfusianisme sering juga disebut dengan Konghucu, sehingga dianggap sebagai agama yang muncul akibat kondisi politik di Indonesia pada masa Orde Baru. Konfusianisme bisa menggabungkan makna dan esensinya sebagai filosofi atau cara hidup. Yang terakhir ada Taoisme atau Tionghoa, dikenal juga dengan sebutan Daoisme. Taoisme merupakan aliran filsafat yang mempelajari kehidupan alam yang berasal dari Tiongkok atau Cina. Taoisme muncul pada akhir dinasti Han Timur dan akar pemikirannya adalah setelah Ruisme atau agama Kongjia. Hal ini dapat disebut sebagai tahap awal terbentuknya kelompok Taiping Dao yang melahirkan filsafat Taoisme dengan segala analek-analeknya. Bentuk Taoisme dan aliran filsafat yang lebih sistematis kemudian muncul.
Selain aliran filsafat, Taoisme juga muncul dalam bentuk kepercayaan rakyat yang mulai berkembang 2 abad setelah perkembangan filsafat Tao. Adapun implikasi filsafat timur pada pendidikan, di mana filsafat timur memiliki peran penting dalam pendidikan. Adapun implikasi filsafat timur dalam pendidikan yaitu mendidik manusia untuk berkarakter yang sederhana, tenang, dan menyelaraskan diri dengan lingkungan. Filsafat timur menekankan martabat manusia bukan pada dirinya sendiri, melainkan pada solidaritas satu sama lain. Harmonisasi dengan alam, artinya manusia harus memahami arti keseimbangan, seperti halnya kesatria Jawa yang tangguh. Namun, harus pandai menari untuk memahami arti kelembutan. Berbeda dengan filsafat barat yang menganggap bahwa kebaikan tertinggi dalam hidup adalah bekerja dan aktif demi persaingan. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan mengenai filsafat timur dan implikasinya pada pendidikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Akhir kata saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan terima kasih.